Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Cahlintang. Saya Livi Nadia Kawardani. Kami dari kelompok KKN 85. Aku mau ngajak kalian nih bahas tentang COVID-19 di Indonesia. Iya, aku tahu. Kalian pasti bosen bahas ini terus. Bosen di rumah aja. Bosen nugas via online. Kerjaannya bukain galeri, terus lihat-lihat foto liburan. Habis KKN, kita atur trip, oke? Balik lagi ke topik. Baru aja, kita memasuki awal tahun 2020. Dunia sudah diguncangkan dengan adanya virus corona. Dari mana virus ini? Ya, seperti yang kita tahu, virus ini berasal dari kota Wuhan di Cina. Dan virus ini menyerang saluran pernafasan. Kalau kita tidak mengikuti anjuran-anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, parahnya akan menyebabkan kematian pada manusia. Pandemi ini terus menghantui dan selalu menjadi perbincangan hangat di dunia. Jika sebelumnya, Indonesia menjadi negara yang belum terinfeksi virus ini, namun hingga saat ini, negara tercinta kita telah menembus angka hingga 47.896 kasus. Setelah mengonfirmasi kasus pertamanya pada awal Maret 2020. Dan yang paling mengejutkan, terdapat 2 kasus sekaligus, yaitu 2 WNI yang berasal dari Depok. 2 WNI ini merupakan pasangan ibu 65 tahun dan anak perempuan 31 tahun. Menurut data yang dilansir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia pada 30 Maret 2020 mencapai 1.414 pasien. Pada 31 April 2020, mencapai 10.118 pasien. 31 Mei 2020, total jumlah mencapai 26.473 pasien. Dan berdasarkan data yang masuk hingga Rabu 24 Juni 2020, ada 1.113 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kini adanya 49.009 kasus COVID-19 di tanah air, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Menurut data yang diambil dari pikiranrakyat.com, di Asia Tenggara, saat ini Singapura dan Indonesia menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi. Ini bukan prestasi yang patut dibanggakan. Nasib Indonesia tidak akan terselamatkan jika dari kita sendiri enggan untuk ikut serta membantu garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran. Nah, dari paparan perkembangan COVID-19 tadi, kalian tentunya merasa takut ataupun bimbang. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan berbagai sektor. Daya transmisinya yang sangat agresif memaksa kita untuk menghentikan aktivitas sementara waktu. Jika kalian sedikit update, kalian pasti menyadari bahwa virus corona ini bukanlah sekedar virus respirasi biasa. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana virus corona ini menyerang tubuh kita? Apa yang dilakukan sistem imun untuk melawannya? Serta bagaimana peluang keberhasilannya? Disinilah reaksi virus corona setelah masuk ke dalam tubuh kita. Virus corona adalah sebuah virus. Selayaknya sebuah virus, perilakunya ya sama aja dengan virus yang lainnya. Membajak sel hidup, lalu mengubahnya sebagai pabrik pengganda diri. Yang membedakannya hanya pada cara virus corona ini menyerang, termasuk strategi dan kecerdikannya. Virus corona dapat masuk ke dalam tubuh kita lewat mata, hidung, mulut, melalui media droplet yang berasal dari cipratan batuk atau bersin seseorang yang terpapar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, apa yang virus corona lakukan begitu mereka berhasil masuk?
Virus corona akan berusaha masuk ke tubuh kita melalui saluran pernafasan, mencari target sel hidup yang memiliki gembok yang sesuai dengan yang mereka cari, lalu menggandakan diri. Apa yang mereka maksud dengan gembok? Gembok yang mereka maksud adalah reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau yang biasa disebut dengan ACE2. Virus corona tidak bisa sembarangan menginfeksi sel hidup. Mereka harus selektif karena kunci yang mereka miliki cocok dengan gembok ACE2. Jika kunci dan gembok tersebut bertemu, maka virus corona mampu menginfeksi sel tersebut. Lapisan jaringan pertama yang melindungi alveolus menjadi sasaran empuk virus corona. Dalam sekejap, virus corona menusuk sel epitel yang memiliki ACE2 dan mengubahnya menjadi pabrik pengganda diri. Ribuan virus baru menyeruak keluar dari dalam tubuh sel tersebut. Sel epitel meledak, mati, dan menyebarkan jutaan virus corona baru untuk menginfeksi sel-sel epitel yang lain. Tanpa ia sadari, ia membawa banyak virus corona dalam tubuhnya. Jika ia meremehkan protokol physical distancing dan penggunaan masker, banyak orang yang akan tertular dari dia. Peningkatan jumlah virus yang menginfeksi jaringan paru-paru memicu respon untuk batuk. Dalam kondisi ini, batuk kering muncul. Jumlah oksigen di dalam darah mulai menurun, sedangkan karbon dioksida mulai naik. Jumlah virus corona terlalu banyak. Jumlah kerusakan yang terjadi pada alveolus juga terlalu banyak. Pada titik ini, alveolus mulai kolaps. Pertukaran gas mulai terganggu. Penderita mulai sesak hebat. Sistem pernafasan tiba-tiba mengalami distres. Sindrom mengerikan mulai terjadi. Peradangan terjadi secara masif. Sebagian besar alveolus kolaps dan tertutup cairan. Pada awal kemunculannya, kita dibuat percaya bahwa virus corona hanya menyerang paru-paru. Tapi rupanya enggak. Hal ini karena keberadaan ACE2 yang terdapat pada hampir seluruh tempat di dalam tubuh manusia. Jika ACE2 berada pada hampir seluruh tempat, itu artinya virus corona bisa menyerang organ mana saja dong. Ya, benar. Hal ini dibuktikan dengan temuan hasil swab pada berbagai tempat, seperti usus, air mani, dan sebagainya. Kemudian virus ini merusak sel endotelium dengan begitu parahnya. Dengan menyerang sel-sel tersebut, infeksi virus corona menyebabkan pembuluh darah bocor dan darah membeku. Ketika pembuluh darah bocor, peradangan terjadi makin hebat karena ada banyak darah memasuki ruang antar sel. Selain itu, kebocoran pada pembuluh darah mengekspos lapisan kolagen sehingga peluang trombosit bertemu dengannya semakin tinggi. Pembekuan darah pun terjadi. Gumpalan demi gumpalan darah terbentuk di dalam pembuluh darah. Ternyata, gumpalan ini mengejutkan pasukan imun. Apabila pasukan imun gagal mengatasi serangan ini, tamat sudah riwayatnya. Inilah skenario yang diinginkan oleh komandan virus.